Halo, salam jumpa rekan traders dan investor saham semua. Hari ini 16 Juni 2020, saya akan memberikan ulasan fundamental bagian kedua untuk PT Media Nusantara Citra. Ya, di mana pada bagian kedua ini saya akan memberikan review kinerja laporan keuangan kuartal 1 2020 dari MNCN. Di mana mungkin sebagian besar rekan-rekan semua sudah menunggu ya video ulasan kali ini. Memang butuh waktu agak sedikit lama. Kenapa? Karena saya pun menunggu rilis resmi laporan keuangan dari MNCN itu sendiri yang sekiranya baru dikeluarkan minggu lalu kalau tidak salah ya, agar saya dapat memberikan informasi yang relevan kepada Bapak Ibu. Oke, sedikit informasi tambahan bagi mungkin rekan-rekan semua yang belum menyaksikan video ulasan fundamental bagian pertama dari MNCN, silakan menyaksikan terlebih dahulu ulasan fundamental bagian pertama tersebut di link yang saya sertakan pada deskripsi video ini. Oke, baik. Pada video ulasan bagian kedua ini, saya akan memberikan contoh perhitungan melakukan kalkulasi harga wajar dari MNCN. Oleh karena itu, kita akan lebih banyak bermain di Excel, sehingga presentasi saya juga akan dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Oke, baik. Begitu. Kita mulai saja. Di bagian aset lancar, ini saya dapatkan kenaikannya mengalami kenaikan 5% saja. Ya, dimana secara overall ini tidak ada perbedaan yang signifikan, Bapak Ibu. Ya, dari sisi pencatatan pada full year 2019 dengan kuartal 1 2020 ya. Di bagian kasnya sendiri, ini kas pihak berrelasi turun, namun pada pihak ketiga mengalami kenaikan ya. Di sini Bapak bisa lihat ini posnya ya. Ini berarti tidak mengalami perbedaan signifikan sama sekali ya, sama saja gitu, naik dan turun. Kemudian pada bagian piutang pihak ketiga, ini naik sekitar 5% dari 2,7 triliun menjadi 2,9 triliun ya. Sayangnya tidak ada catatan mengenai hal ini Bapak Ibu, sehingga saya tidak bisa memberikan informasi yang lebih detail kepada Bapak Ibu semua ya. Kemudian di bagian persediaan sendiri juga mengalami kenaikan tipis saja, yaitu 2,2% dari 2,7 triliun menjadi 2,8 triliun ya. Perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa yang kita analisa ini laporan keuangan adalah perusahaan media Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya pos persediaan ini tidak perlu terlalu kita konsiderasikan karena bukan perusahaan manufaktur, bukan perusahaan trading yang secara impact-nya secara langsung itu berimpact pada pos persediaan mereka. Jadi kita perlu perhatikan rasio inventory days-nya dia. Sedangkan kalau MNC sendiri ini ada perusahaan media yang mereka jual adalah konten, ya. Di mana di sini nilai persediaannya adalah nilai valuasi daripada konten tersebut gitu. Itu adalah perkiraan di situ. Jadi tidak terlalu perlu kita konsiderasikan. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian aset tidak lancar. Nah, pada bagian aset tidak lancar ini mengalami kenaikan tipis saja ya, sebesar 0,09%, di mana saya juga dapatkan ini aset tetapnya juga mengalami kenaikan tipis juga ya. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan juga bahwa di aset tidak lancar lainnya ini mengalami penurunan sebesar 15% ya. Ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Namun sebelum sampai situ saya perlu jelaskan sedikit mengenai aset tetapnya. Sekali lagi, yang kita analisa ini adalah perusahaan dengan bisnis media Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan analisa laporan keuangan perlu juga memperhatikan model bisnisnya seperti apa ya. Kalau model bisnisnya perusahaan manufaktur ataupun trading, maka Bapak Ibu perlu consider terhadap valuasi ataupun nilai daripada aset tetap ini gitu. Bagaimana perubahannya? Kenapa? Karena dia akan berimpact langsung kepada pendapatan perusahaan tersebut. Karena yang mereka jual adalah produk ya. Jadi umumnya mereka harus meningkatkan produktivitas kuantitinya baru bisa meningkatkan revenue tersebut. Oleh karena itu, namun untuk perusahaan seperti MNCN ini yang paling penting adalah konten ya. Konten seperti apa? Konten yang berkualitas tentunya, konten yang bisa meningkatkan rating penonton ya, sehingga otomatis akan meningkatkan kontribusi daripada iklan. Ya, jadi bukan daripada prasarananya. Prasarananya itu hanya alat saja untuk membantu mereka membuat konten yang berkualitas. Namun lebih ke kreativitas ataupun ide dari si penulis skenario dan sutradara yang bekerja sama dalam menghasilkan konten yang berkualitas. Ya, oleh karena itu ini tidak terlalu berimpact langsung terhadap revenue MNCN ya. Jadi saya tidak terlalu mengkonsiderkan itu, kecuali nilainya perbedaannya sangat signifikan. Namun dalam hal ini hanya 0,09%, jadi kita tidak terlalu perlu untuk perhatikan lebih lanjut. Ya, yang akan saya jelaskan adalah mengenai pos aset tidak lancarnya yang mengalami penurunan 15%. Oke, ini disebabkan oleh apa? Kita langsung saja. Nah, ternyata di sini bisa dilihat Bapak Ibu ya, di bagian investasi saham di sini itu mengalami penurunan 1,472 triliun menjadi 1,271 triliun. Dari catatannya di sini bisa kita lihat bahwa MNCN ternyata berinvestasi pada perusahaan startup dan pengembangan digital platform ya.
Namun disinyalir saya bisa lihat di sini bahwa ini masih mengalami kerugian. Kenapa? Karena nilai investasi sahamnya mengalami penurunan. Ya, ini kalau dicatat secara metode ekuitas, maka kalau perusahaan mengalami rugi, maka rugi itu akan dibebankan ke ekuitas, otomatis akan mengalami penurunan. Namun ini menarik sih di masa yang akan datang gitu ya. Kalau ternyata investasi daripada MNC ini berhasil, maka kontribusi terhadap laba juga sepertinya akan lumayan signifikan. Jadi ini perlu kita perhatikan lebih lanjut. Namun untuk saat ini itu bisa kita abaikan dulu. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian liabilitas jangka pendek ya. Secara kalkulasi saya dapatkan ini naik sekitar 10% Bapak Ibu dengan current ratio bertahan di sekitar 3,45 kali. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam menilai sebuah perusahaan, salah satu rasio paling penting yang bisa saya sampaikan adalah current ratio ya. Di mana current ratio ini kita hitung dari aset lancar kita bagi dengan liabilitas lancar. Jadi sebuah perusahaan yang memiliki aset atau current ratio sangat tinggi, maka bisa kita simpulkan perusahaan ini neracanya sangat sehat. Ya, dalam arti kata adalah perusahaan mampu membiayai modal kerja jangka pendek mereka itu secara mandiri. Jadi mereka tidak perlu banyak hutang untuk itu ya. Jadi mereka bisa secara mandiri membiayai modal kerja mereka sehingga otomatis secara kinerjanya pasti akan lebih baik ya. Nah, di sini ada utang jangka pendek yang tercatat mengalami kenaikan lumayan signifikan ya 19,8%. Nah, ini kenapa? Tadi kan dibilang dia tidak memerlukan utang jangka pendek. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa MNC ini adalah perusahaan yang memiliki anak usaha. Jadi, laporan keuangan yang kita lihat ini adalah merupakan laporan keuangan konsolidasi, Bapak Ibu. Ya, jadi kita perlu lebih lanjut ini sebenarnya kontribusinya dari apa. Oke, namun sebelum sampai sana, saya akan jelaskan sedikit mengenai utang jangka panjangnya yang terlihat meningkat juga signifikan ya, yaitu sebesar 20%. Di mana ini adalah porsi jangka pendek Bapak Ibu ya dari utang jangka panjang yang nanti akan saya ceritakan. Jadi ini akan saya jelaskan pada segmen porsi utang jangka panjangnya. Sekarang kita lihat dulu di bagian utang jangka pendeknya. Ya, ini ternyata kalau kita perhatikan ini jelas ada peningkatan pinjaman ya, yaitu pada Bank Bukopin ternyata ya, yaitu sebesar 190 miliar. Nah ini menarik juga Bapak Ibu ya, karena seperti yang kita ketahui Bank Bukopin ini dalam 1 minggu terakhir ini lagi santer beritanya dan ini kurang baik sih, agak negatif itu untuk Bank Bukopin ya. Namun menariknya di sini kenapa? Saya melihat di sini MSIN pinjamannya cukup besar bunganya ya sebesar 12% dengan nominal pinjaman 190 miliar seperti itu ya. Jadi kalau memang kedepannya Bank Bukopin agak sedikit bermasalah, saya rasa debitur seperti MSIN ini akan cukup di-maintain sih sama Bank Bukopin. Jadi mungkin saja kalau kalau MSIN itu meminta keringanan bunga ketika melakukan refinancing, saya rasa akan diberikan sih seperti itu ya. Jadi ini view saya harusnya positif untuk MSIN ke depannya. Yang otomatis tentu saja kalau bunganya lebih rendah, maka ini akan berimpact pada laba konsolidasi MNCN ya, yang akan berdampak positif pada labanya. Oke, berikutnya kita masuk ke segmen liabilitas jangka panjang. Ya, di sini tercatat mengalami kenaikan 6,5%, di mana ini jelas dikontribusikan oleh utang jangka panjangnya tadi, di luar daripada porsi pendeknya mengalami kenaikan juga sebesar 6,5%. Ya, nah ini kenapa? Nanti akan saya jelaskan di bagian bawah. Ya, nah mungkin bagi Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan video ulasan part 1 sebelumnya sudah tentu mengetahui bahwa MNCN memiliki hutang refinancing, hutang jangka panjang dalam bentuk mata uang asing yaitu sebesar 250 juta US dollar ya. Di mana mereka tidak melakukan hedging Bapak Ibu terhadap hutang ini. Artinya kalau perusahaan tidak melakukan hedging maka harus bersiap menerima resiko kurs daripada hutang mereka ini dan ternyata ini berimpact cukup signifikan ya bagi MNCN di kuartal 1 2020. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat Bapak Ibu, saya mendapatkan data ini kurs pada 31 Desember 2019 ini sebesar 13.880 ya. Namun pada 31 Maret 2020 ini tercatat sudah 16.367 yang artinya rupiah melemah sebesar 18% seperti itu ya. Nah, di sini bisa lihat jelas nih. Jadi nilai nominal daripada utang tersebut mengalami peningkatan dari 2,89 triliun menjadi 3,253 triliun. Ini cukup besar ya perubahannya. Otomatis bisa kita simpulkan dari sini sudah pasti akan menekan pos laba rugi daripada MNCN. Oke, namun sebelum sampai ke laba rugi kita masuk dulu ke ekuitas. Ya, dari kalkulasi saya di sini memang DER mengalami sedikit peningkatan Bapak Ibu ya. Di tahun 2019 sekitar 0,45 kali, kemudian di tahun 2020 kuartal 1 ini mengalami peningkatan 0,48 kali. Namun peningkatan ini menurut saya sih tidak sangat ya hanya minim sekali gitu ya.
Jadi bagi saya akan saya abaikan saja. Tidak perlu terlalu kita konsiderkan mengenai peningkatan di hari ini seperti apa. Ya. Kemudian di bagian saldo laba ditahan ini naik tipis 2,9%. Ya, bisa dilihat di sini di 10,6 triliun menjadi 10,9. Ini berarti normally akan dikontribusikan oleh laba Emension. Nanti kita akan konfirmasikan lebih lanjut apakah benar dari operasional Emension apa tidak. Kemudian di bagian pos saham diperoleh kembali, saya juga lihat ini tidak ada pergerakan apapun, yang artinya perusahaan Emension ini tidak melakukan buyback apapun Bapak Ibu di kuartal 1 2020. Buyback dilakukan hanya sampai dengan 2019 berarti selama ini ya. Berarti masih ada potensi di kuartal-kuartal berikutnya Emension melakukan buyback. Ini juga sebuah sinyal yang positif bagi kita sebagai pemegang saham daripada Emension itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian P&L yang menjadi core dari video ulasan kali ini. Oke, karena angka-angka daripada laporan P&L ini akan saya pergunakan untuk memberikan contoh perhitungan kalkulasi harga wajar dari Emension untuk pada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Oke, sedikit overview dari saya terhadap P&L ya. Jadi iklan digitalnya posnya mengalami kenaikan 24,87%. Ini inline dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Emension akan memboost kontribusi daripada iklan digital mereka. Ya, hal ini memang juga didukung dengan kondisi pandemi Covid seperti ini karena iklan non digital mereka mengalami pertumbuhan yang flat ya, 0,28%. Karena mungkin kita ketahui bersama banyak company-company FMCG yang mengurangi spending iklan mereka di TV konvensional untuk melakukan penghematan serta mengalihkan kontribusi tersebut ke layanan iklan digital. Dan ini cukup berdampak positif sih terhadap Emension. Kemudian pada bagian kontennya itu juga bertumbuh sekitar 2,5%. Ya, ini berarti inline ya, masih terus bertumbuh positif. Kedepannya kita harapkan tentu bisa lebih tinggi lagi. Karena bagaimanapun bisnis konten layanan digital sepertinya akan menjadi bisnis masa depan yang cukup baik. Jadi saya rasa perusahaan-perusahaan media seperti ini akan bisa mengambil kesempatan untuk itu. Ya, di revenue sendiri secara total itu meningkat 6,86% dengan catatan gross profit margin antara 2020 dengan 2019 mengalami penurunan sedikit ya, minus 0,99%. Ya, sekali lagi ini minusnya tipis sekali. Jadi saya bisa abaikan angka ini ya, di mana pada bagian ini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya kinerja keuangan daripada Emension ini on track ya. Bisnisnya on track dan fundamentalnya tetap sehat ya, sehingga view kita ke depannya akan tetap positif untuk Emension ini ya. Kemudian nah di sini jelas nih Bapak Ibu, sudah jelas sekali ya. Jadi tercatat minus kerugian kurs sebesar 244 miliar. Ya, di sini bisa dilihat di sini di bagian sini minus 244 miliar ya. Ini benar-benar berdampak signifikan ya. Penurunan rupiah yang sebesar 18% memberikan impact yang signifikan terhadap kerugian kurs Emension. Karena kalau Bapak Ibu lihat di sini di bagian tahun 2019 sendiri ini malah mengalami keuntungan nih sebesar 70 miliar. Namun ternyata di kuartal 1 2020 malah minus 244 miliar. Seperti itu ya. Nah, dari LK ini juga saya dapatkan data rasio pajaknya sudah 19% Bapak Ibu ya. Saya belum mengetahui secara pasti kapan private placement itu dilakukan. Namun sepertinya mereka sudah mendapatkan pengurangan pajak itu ya, yaitu sebesar 19%. Gimana cara mendapatkannya? Bapak Ibu cukup membagi saja nih angka 78 ini dengan 410 maka akan didapatkan rasio sebesar 19%. Seperti itu. Berikutnya juga kita dapatkan rasio pengendali yaitu sebesar 6%. Kita dapatkan dari sini Bapak Ibu. Dari kepentingan non pengendali ini kita bagi dengan total laba ya. Kemudian lembar saham beredar sendiri per kuartal 1 2020 adalah 12,4 miliar ya. Ini kita pergunakan adalah lembar saham beredar rata-rata. Karena yang akan kita pergunakan dalam asumsi perhitungan kali ini adalah EPS. Yang kita perlukan adalah lembar saham beredar, bukan jumlah lembar saham yang ada. Ya, jadi itu beda cara perhitungannya. Oke, baik. Sekarang kita masuk saja langsung ke contoh kalkulasinya. Jadi Bapak Ibu kita butuhkan data sebagai berikut. Nah, perlu saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu semua bahwa dalam melakukan kalkulasi valuasi harga wajar daripada sebuah saham akan lebih baik Bapak Ibu atau rekan-rekan semua memiliki beberapa pendekatan ataupun beberapa asumsi dalam melakukan perhitungan tersebut. Sehingga kita bisa mendapatkan ranging daripada valuasi harga wajar. Itu akan lebih valid ya. Nah, di mana pada malam hari ini pada video ulasan kali ini saya akan memberikan satu metode ya, satu metode asumsi yang bisa Bapak Ibu gunakan dengan tentunya dengan nalar yang masuk akal ya. Dimana pada video ulasan kali ini pada case Emension kita akan take out nilai rugi kursnya. Nah, kenapa bisa di take out Bapak Ibu? Ya, karena kita ketahui bersama bahwa mulai bulan April sampai dengan sehari ini itu kurs rupiah terus-menerus mengalami penguatan. Ya, penguatannya cukup signifikan juga. Sudah berada di level sekitar 14 ribuan ya.
Jadi kalau misalkan kita berasumsi bahwa penguatan dari rupiah ini terus bertahan sampai akhir tahun cukup stabil, maka ya sebenarnya kerugian kurs MNC ini bisa dikatakan tidak ada Bapak Ibu, atau hanya rugi tipis gitu ya. Nah, oleh karena itu asumsi ini secara logik, secara nalar bisa kita pergunakan untuk kita lakukan kalkulasi harga wajar daripada MNC itu sendiri. Oke, nah bagaimana cara melakukannya? Yaitu sebagai berikut. Pertama-tama kita harus dapatkan dulu angka laba sebelum pajaknya, yaitu yang sebesar 410 ini Bapak Ibu, ditambahkan dengan angka 244 miliar ini, ya. Sehingga kita dapatkan 655 miliar. Oke. Dari sini kita hitungkan kembali rasio pajaknya berapa, sehingga karena kita perlu mengurangkan terlebih dahulu untuk mendapatkan laba bersih, ya. Di sini tentu kita kalikan 19%, kita kalikan dengan 655, kita dapatkan 125 miliar. Dari sini kita kurangkan antara laba sebelum pajak dengan pajaknya, maka kita akan dapatkan laba bersih sebesar 531 miliar. Oke, dari porsi rasio pengendali, maka kita dapatkan laba entitas induk sebesar 499 miliar. Ya, dari sini kalau kita bagi dengan lembar saham beredar, maka kita dapatkan earning per share itu sebesar 40 rupiah per lembar saham. Ya, dalam melakukan kalkulasi dengan menggunakan rasio PI, maka earning per share ini harus Bapak Ibu setahunkan. Ya, kalau kita analiskan ini kita kali 4 itu akan mendapatkan 161 ya. Ini ada komanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di Excel seperti ini. 161 dia dibulatkan tampilannya. Ya, tidak menjadi sebuah masalah. Nah, kemudian data berikutnya yang kita butuhkan adalah P average ya. Bapak Ibu bisa dapatkan P average ini berbagai macam sumber. Bisa juga melihat satu video ulasan saya yang saya informasikan bisa dapat dari situ. Di sini dimana saya dapatkan mention itu average-nya adalah 12 kali ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan hitungan daripada valuasi harga tersebut? Gampang saja Bapak Ibu cukup mengalihkan antara P average ini dengan EPS annualized-nya ya. Maka kita dapatkan valuasi harga wajar daripada mention itu sebesar Rp1.931 ya. Nah, yang berarti di harga saat ini, di harga 1000-an yaitu pada penutupan hari ini kalau tidak salah ini upside-nya masih cukup besar Bapak Ibu ya. Jadi ini jelas merupakan satu saham layak investasi yang saya rekomendasikan. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan kembali ya. Sedikit tips dari saya, ketika membeli sebuah saham investasi, maka valuasi harga ini kita tidak bisa jual di tepat harga tersebut Bapak Ibu. Jadi perlu mungkin sedikit melakukan adjustment sekitar 5% sampai 10% di bawah daripada harga yang kita perhitungkan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau sudah beli di harga 1000 ke bawah, maka mungkin sudah mulai bisa cicil jual di harga 1.700 sampai 1.800-an. Ya, kenapa? Karena kita tidak akan pernah dapat menjual di harga puncak Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu adalah sebuah tips yang bisa saya sampaikan, ya. Apakah MNC akan segera naik ke 1.900? Tidak ada yang bisa menjawab itu. Namun kalau misalnya market kembali membaik, ekonomi kembali berjalan dan situasi normal, seharusnya kontribusi tersebut pasti akan terjadi, ya. MNC memiliki dari view saya di kuartal kedua sendiri ini kinerja MNC harusnya akan lebih baik daripada kuartal 1 ya. Karena kerugian kurs mereka jelas itu akan mengalami penurunan. Ya, jadi kita harapkan bersama ini ada sentimen positif yang dapat mendorong harga saham MNC untuk naik lebih tinggi. Oke, baik pada sesi akhir tentu saya akan sampaikan view teknikal berdasarkan kondisi pergerakan harga pada hari ini. Ya, ini sudah saya siapkan datanya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mengikuti update informasi di channel Telegram saya sudah mengetahui bahwa saya informasikan MNC untuk dibeli buy on pullback ya ketika dia mendekati area support resist trendline-nya di harga sekitar 920 sampai 930. Ini juga sudah saya sampaikan di seri saham potensi rally sebelumnya dan terbukti ya kalau yang beli di situ maka pada hari ini 16 Juni ini MNC mengalami rebound seperti itu ya. Dan ini jelas membuka peluang kenaikan MNC untuk naik lebih tinggi ya. Kalau kita perhatikan garis MACD di sendiri memang agak kecil Bapak Ibu ya, tapi kalau kita perhatikan itu garisnya mulai mengarah naik. Artinya momentum positif MNC mulai terbentuk kembali. Sehingga MNC memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa naik ke area resist kotak biru yaitu di sekitar level harga 1150 sampai 1165 yang saya tunjukkan di gambar itu berpotensi ya. Ini sekali lagi adalah view pendek dulu untuk yang ingin swing trading. Kalau untuk yang ingin investasi maka saya tidak menyarankan jual di situ. Tapi silakan Bapak Ibu tentukan sendiri profil masing-masing, merasa puas pada profit berapa persen, maka silakan diri sendiri yang menentukan. Oke, baik. Saya rasa cukup ulasan saya kali ini sebagai penutup daripada MNCN. Saya harapkan ulasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya, agar bisa mendapatkan insight dan knowledge yang lebih baik dalam melakukan
kalkulasi valuasi harga wajar daripada sebuah saham. Ya, silakan like, share, dan komen video ini, ataupun join free channel Telegram saya di @smsaham, di mana pada channel ini saya akan menginformasikan berbagai macam ulasan teknikal serta rekomendasi trading yang saya kombinasikan dengan informasi fundamentalnya. Oke, thanks for watching. Selamat malam.